Halo. Kalau kamu lapor polisi soal penculik putri, saya pastikan kamu nggak akan bisa lihat dia lagi. Ada apa, Ran? Nggak ada apa-apa, Kak. Pak, mohon maaf, Pak. Ini hanya masalah personal antara saya dan juga Rizky. Baik, permisi semua. Selamat malam. Lo berdua denger ya? Gue yakin. Ini semua ada hubungannya sama kalian berdua. Sekarang kalian boleh berkelit. Kalian boleh berbohong. Tapi sampai gue tahu siapa pelaku sebenarnya, pelaku itu habis sama gue. Kenapa penculikan tadi nggak lu laporin polisi aja sih, Ran? Padahal tadi itu momen udah bagus banget loh. Gue dapet telepon anonimus, guys. Dan orang ini bilang, dia ngancem gue. Kalau sampai gue laporin ke polisi, gue akan nggak bisa ketemu Putri lagi. Oh itu jawabannya kenapa tadi Rizky berani nantangin lu di depan polisi. Pantesan aja baru tahu gue. Emang pinter banget tuh anak memanipulasi keadaan, tau gak sih? Sekarang gue benar-benar bingung banget. Gimana caranya gue bisa nyelamatin Putri? Gue aja nggak tahu dia ada di mana. Ran, lo harus tenangin diri lu dulu supaya lu bisa berpikiran jernih. Jadi kita bisa dapet jalan keluarnya. Kalau lu panik, lu tuh nggak bisa berpikiran jernih. Ayo kita harus tenangin diri kita dulu supaya kita dapet jalan keluar. Lu juga tak? Iya bener tuh kata Gio, gue yakin nih kita bertiga itu pasti bisa temuin Putri dan nyelamatin Putri. Gue sama Gio Ran bakal selalu bantu lo. Betul, pasti. Makasih ya guys, kalian berdua udah selalu support gue. Vito, kamu beneran gak ada hubungannya sama penculikannya Putri? Please kamu jujur sama aku. Maura, aku udah bilang berapa kali sama kamu. Aku nggak terlibat dengan penculikan Putri. Dan aku nggak kerja sama dengan Rizky. Kalau kamu di sini cuma buat curiga sama aku, lebih baik kamu pulang. Karena aku capek dituduh sama kamu. Selamat malam, Pak Tito. Iya. Saya menemukan surat ini terselip di laci meja resepsionis. Sepertinya resepsionis yang dulu lupa kasih ke Bapak. Makasih ya. Ini surat bukti forensik Mama. Hasil pemeriksaan forensik yang dinyatakan kalau tidak ada bekas kekerasan di jenazah Mama. Penyebab meninggalnya karena kecelakaan tunggal. Ini surat forensiknya Mama. Penyebab kecelakaan Mama. Karena kecelakaan tunggal. Berarti benar kalau selama ini Bu Soraya nggak bersalah. Gue seneng banget liat Pangeran mati kutu. Di depan polisi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Boro-boro berani ngelaporin gue. Sekarang lo ada di dalam kendali gue, Pangeran. Lo nggak bisa macem-macem lagi sama gue. Kalau enggak, lo bakal kehilangan Putri selamanya.
Sorry Put, gue terpaksa ngelakuin ini. Karena pangeran udah bermain api dengan gue. Dia udah bikin pertunangan gue sama Mel gagal. Dan gue janji, gue gak bakal nyakitin lo sama sekali. Gue cuma mau ngasih pelajaran sama pangeran. Biar dia gak bisa macem-macem lagi sama gue. Saya mau kalian jalanin step selanjutnya. Siap, Bos. Gue yakin, malam ini pasti pangeran gak bakal bisa tidur nyenyak. Dia pasti bakal mikir kalau dia itu gak berguna, gak bisa berbuat apa-apa. Apalagi dia sama sekali gak punya clue tentang keberadaan Putri. Dia juga masih menebak-nebak siapa penculiknya. Antara gue atau Vito. Lo sih pangeran, harusnya lo gak usah macem-macem sama gue. Sekarang lo tahu sendiri kan akibatnya. Lepaskan saya. Saya tidak membunuh ibu kamu, Putri. Bukan saya juga penyebab kecelakaan Pak Raymond. Saya tidak bersalah. Maaf Pak Pito, kami harap Pak Pito tenang. Bu Suraya tidak terbukti bersalah atau tidak membunuh Ibu Lisa. Kalau saya bantu kamu, apa yang saya akan dapat? Apa yang kamu mau dari saya? Saya bakal lakukan. Hancurkan perusahaan startup milik pangeran. Ternyata Bu Soraya nggak bersalah. Pangeran padahal dia nggak ada hubungannya sama meninggalnya Mama. Maafin aku, Put. Dendam udah bikin aku gelap mata. Sampai akhirnya aku nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Gara-gara aku, kamu sekarang kena imbasnya. Bahkan aku nggak tahu di mana keberadaan kamu. Maafin aku, Put. Rizky, pasti dia yang culik Putri. Dia manfaatin Putri buat ngancurin pangeran.